welcome to Joy Online Service. Yeay. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton di tahun 2026 atau sudah sering banget nih tahun 2025 kemarin nontonin Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Ya, sebelum kita mulai kita mau apa dulu nih teman-teman? Yes, kita mau yel-yel dulu karena ini tahun baru. Yuk semuanya berdiri yang di rumah, kita harus semangat menyambut tahun baru. Kita siap semuanya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi deh yang lebih meriah lagi ya. Oke, semangat semua. Oke. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Hello Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more.
siapkan kita sama-sama, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Yes God, kami mau jadi serupa denganmu Tuhan. Sama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kita sama-sama katakan. Kau Tuhanku, Ya Tuhan, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Semuanya angkat tangan sama-sama katakan. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Sekali lagi katakan. Yes, Kau Tuhanku. Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Semuanya kita angkat tangan sama-sama. Yes God, I want to be like you. Kami mau jadi serupa dengan Kau Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau. Haleluya. Yes Jesus, you are our God. Ya Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua katakan haleluya. 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 Thank you Jesus. Haleluya. Yes God, kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Semua katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes God, ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, dan kami mau jadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua siapkan hati kami. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Oke, selanjutnya kita mau main games dulu nih teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah ready dan kita gamesnya adalah meniup kapas dan menata gelas. Gimana caranya? Jadi mereka harus meniup kapas yang ada di atas gelas ini dan lalu menata gelas. Setelah itu gantian tim selanjutnya. Siapa yang cepat selesai itu pemenangnya. Kalian juga bisa cobain di rumah ya. Siap semua? Siap. Oke.
1, 2, 3, go! Ya, ditata lagi. Napasnya ditaruh atas lagi. Oke. Oke, jadi pemenangnya adalah Thomas dan Jerry. Tadi terpaut sedikit banget ya. Kalian juga bisa cobain ya di rumah. Bye-bye. Halo semuanya, Happy New Year. Yes, Happy New Year buat kalian semuanya ya. Kita masuk di awal atau in the beginning of 2026. Karena apa? Why? Yes, because karena kita sudah melewati the end atau akhir dari 2025 ya. Jadi ini masih kayak minggu pertama, bukan kayak ini minggu pertama ya, the beginning of 2026 ya. Di tahun 2026 ini Joy punya tema yang baru ya. Tema kita adalah God from A to Z. Oh, apa itu maksudnya? Jadi kita akan melihat karakter Tuhan, mungkin juga sebutan Tuhan atau hal-hal yang berhubungan sama Tuhan dari huruf A sampai Z, jadi from A to Z, from the beginning to the end ya. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Alpha and Omega. Alpha and Omega itu artinya apa? Yang awal dan yang akhir. Nah, semua kita pasti punya awal juga punya akhir ya. Misalnya nih kita sebagai anak-anak kita punya awal, ada ya awalnya gimana? Ada dari baby, ya nggak sih kita mami kita itu hamil kita dulu ya kan, perut, lalu kita udah mulai gede dokternya dilahirkan, sampai kita dari baby yang masih awal belum bisa apa-apa, sampai nanti kita di endnya kita jadi tua ya, orangnya mungkin itu semua, udah nggak bisa, mungkin juga nggak bisa lari-lari. Nah itu di end of kehidupan kita dengan seseorang ya. Nah itu juga hari ya, days, kita mulai dengan apa? Pagi ya nggak sih, diawali dengan matahari terbit ya, matahari terbit, lalu diakhiri juga dengan apa? Matahari terbenam gitu ya. Nah begitu juga dengan sebuah kalimat atau kata-kata. Kalau kita tulis di sekolah, awal dari kalimat itu tandanya apa? Gunakan apa? Big letter atau capital letter atau huruf besar gitu sih. Selalu kita diajarkan ketika kita menuliskan sesuatu, sebuah cerita, kalimat atau apapun harus diawali dengan huruf besar atau capital letter ya. Nah begitu juga kalau kita mau mulai masuk sekolah ya kan, kita mulai sekolah yang baru, mungkin kita yang dari TK naik ke SD, atau kita yang sudah dari SD lulus mungkin, atau justru kita yang dulunya belum sekolah terus kita baru masuk sekolah, selalu diawali dengan apa? Ada buku baru ya, seragam baru, semuanya sesuatu yang hal-hal yang dimulai, mungkin juga guru baru, bahkan teman baru ya, itu adalah awalnya. Nah endingnya juga sama, sebuah movie misalnya selalu ada endingnya ya, endingnya credits. Wow, banyak sekali tulisannya kalau kita nonton bioskop, banyak sekali tulisannya, siapa yang bikin, siapa yang apa, ini gitu bla 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 ya. Begitu juga kalau kita seandainya kita berdoa, kita berdoa kepada Tuhan, selalu ada akhirnya. Apa akhirnya? Diakhiri dengan kata-kata yes, yang sering berdoa atau mungkin yang baru belajar berdoa. Yes, apa endingnya dari doa? Amin ya, betul. Jadi dari kata-kata amin. Nah, begitu juga dengan kalau kita nulis tadi, kalau kita nulis sebuah cerita atau kata-kata dimulai dengan huruf besar, tapi juga ada akhirnya, ya nggak sih? Diakhiri dengan apa? Tanda yes, dots atau titik ya. Lalu, nah kalau tadi kita bicara soal kehidupan ya, dari baby, kalau di dalam perut dulu, orang tua mama kita hamil, lalu kita lahir, sampai kita dari baby sampai kita besar dewasa, lalu tentunya juga diakhiri dengan apa? Yes, death atau kematian ya. Nah semua dalam kehidupan ini apapun deh, anything in our life itu selalu ada beginning and end, selalu ada awal, selalu ada akhir. Nah tapi ada sebuah sosok ya, satu sosok yang tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya, selalu ada dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita masuk cerita itu, kita akan masuk ke sebuah cerita yang menunjukkan
kita semua bahwa sosok ini ya, yang ada dari awal penciptaan di dunia ini. Ya. Jadi cerita kita adalah tentang penciptaan. Ini buat kita semua yang sudah sering dengar penciptaan lagi ya. Tapi ini adalah sebuah cerita yang sangat seru dan juga menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi pada waktu itu ya, kalau kita baca di Alkitab ya, semuanya itu gelap ya. Kita baru tutup mata kita dulu ya, kita bayangkan yang gelap yang nggak ada apa-apanya, kosong, gelap, nggak ada cahaya, tidak ada apa-apapun di sekitar itu ya. Buminya belum ada, airnya nggak ada, langit juga belum ada. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berkata ya, Allah berkata, jadilah terang. Lalu terang itu muncul ya. Ketika Tuhan lihat terang itu wah, bagus sekali terang itu, lalu Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Yang terang dinamakan apa? Yes, siang hari. Ya. Yang gelap dinamakan apa? Malam hari atau night time. Ya. Nah, setelah itu adalah penciptaan yang hari pertama. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan apa? Yes, jadilah terang. Lalu hari yang kedua ya berikutnya. Lalu Tuhan berkata seperti ini. Jadilah sebuah kubah untuk membagi air itu menjadi dua dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah. Jadi Tuhan itu memisahkan ya air yang di atas dan juga air yang di bawah. Nah, air atau kubah yang di atas itu disebut apa? Yang di atas, yes, yang biru-biru di atas yang ada awannya, namanya adalah langit. Ya. Lalu yang di bawah itu belum terjadi ya, dan dipisahkan atas dan bawah. Nah, itu adalah hari yang kedua, ya hari yang kedua ya, Tuhan menciptakan langit. Lalu berikutnya, nah ini yang berikutnya ya. Setelah itu, setelah dipisahkan atas bawah, lalu Tuhan mulai ngomong lagi. Apa yang di bawah langit mengalir ke suatu tempat, ya air di bawah langit mengalir ke suatu tempat, sehingga tanah akan kelihatan. Jadi tadi kan atas awalnya cuma air doang ya, atas langit, lalu bawahnya air pokoknya nggak jelas. Lalu setelah itu Tuhan menciptakan lagi bilang gini, air yang ada di bawah langit mengalir ke suatu tempat sehingga tanah akan kelihatan, dan itu disebut sebagai apa? Yes, land atau daratan ya, tempat kita berdiri. Dan setelah itu kumpulan air yang banyak itu disebut apa? Ya, kalau kita naik kapal ada banyak air, nah itu adalah namanya laut atau sea. Dan Tuhan senang ya lihat semua ya, semuanya indah. Lalu yang di hari ketiga Tuhan juga bilang segala tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu yang menghasilkan jenis biji-bijian dan juga buah-buahan. Akhirnya semua terjadi ya, ketika Tuhan berbicara, tanaman-tanaman itu tumbuh, dan Tuhan melihat itu semuanya bagus. Itu adalah hari yang ketiga. Jadi hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Yes, terang. Lalu hari yang kedua Tuhan menciptakan apa? Langit. Lalu hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, hari ini kita cuma berarti sampai di hari yang ketiga aja ya, karena nanti kita ada nextnya. Jadi jangan sampai nggak nonton lagi ya. Nah, apa sih maksudnya ini cerita ini ya? Ini menunjukkan kepada kita semua apa? Di awal belum ada apa-apa. Ya, Tuhan itu sudah ada. So in the beginning yang nggak ada apa-apa itu Tuhan sudah ada, karena Tuhan tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ya, kenapa kok kata-katanya alfa dan omega? Kan harusnya kalau awal itu A, di N-nya C, B, atau Z. Enggak, karena di alfa dan omega itu adalah huruf atau alfabet Yunani ya. Kan di alfabet Yunani itu A itu awalnya alfa, di akhirnya adalah omega. Juga makanya namanya gereja kita kan juga gitu. Alpha Omega Church gitu ya. Jadi kalau Joy itu adalah suara minggunya, gereja kita namanya Alpha Omega Church ya. Jadi Alpha Omega Church itu adalah sebuah kata-kata yang sangat bukan sakral, itu sangat luar biasa ya artinya. Yang menandakan apa? Tuhan itu ada di awal sampai akhir. Seandainya kita yang masih kecil, dari kita lahir Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dekat dengan kita. Maksudnya, jadi Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dari awal sampai nanti akhir kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada dari awal sampai akhir. God is Alpha and Omega, beginning and the end. Ya. Jadi Tuhan selalu ada, gak pernah
Sebenarnya Tuhan itu nggak pernah nggak ada di dekat kita. Ya, itu menandakan seperti itu. Tuhan itu selalu ada di dekat kita, cuma nggak tergantung kita meresponnya bagaimana. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah nggak ada di dekat kita. Tuhan itu selalu ada dari awal, dari sejak kita di dalam ini perutnya orang mami kita ini, sampai kita lahir, sampai kita dewasa, sampai kita tua, bahkan sampai di akhir kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada. Ini yang perlu kita ingat hari ini. God is Alpha and Omega, beginning and the end. Nah, buat kita apa dong? Maksudnya aku kok bingung ya Misya, ini gunanya apa gitu ya. Nah, satu hal yang kita perlu tahu, kita nggak boleh lupa. Tuhan selalu ada dari bersama dengan kita dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kita. Berarti apa yang kita lakukan? Kita harus percaya sebenarnya dengan Tuhan. Mungkin kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa, aduh, gitu ya, kok rasanya kok Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu jauh. Atau mungkin kita merasa aku kok lonely, I feel lonely. Nah, saat itu kita juga harus ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita di momen apapun. Mau kita sedih, mau kita happy, mau kita lagi makan sekalipun, kita sedang apapun, kita tidur sekalipun, Tuhan itu juga ada di situ. Jadi kita nggak boleh lupa, ya. Kita harus ingat, dan kita harus sampai nanti kita dewasa, Tuhan jangan sampai lupa. God is Alpha and Omega, beginning and end. Kita ngomong sama-sama ya. God is Alpha Omega, beginning and end. Ya, jadi God is Alpha and Omega, beginning and end. Tuhan selalu ada dari awal sampai akhir. Bahkan dari awal penciptaan belum ada apa-apa, di situ Tuhan ada. Sampai nanti kalau kita pernah tahu kata-kata kiamat atau the end of the world, di situ pun Tuhan juga ada. Dan Tuhan tidak pernah berakhir. Nah, biasanya punya sebuah gambaran yang mungkin bisa menolong kita. Tentunya gambarnya memang agak kurang bagus. Jadi kelihatannya seperti nggak jelas gitu ya. Nah, ini apa namanya? Yes. Dari tahu ya? Ya mungkin nggak terlalu circle ya. Jangan bilang ini telur, oke? Ini adalah lingkaran, maksudnya gambar lingkaran ya, circle. Kayak kita lihat circle ya, lingkaran ini. Ya. Kalau lingkaran itu nggak ada ujungnya. Kalau beda dengan ini ya, kotak square atau persegi ini, dia ada ujung-ujungnya. Tapi lingkaran yang maksudnya memang gambarnya Pak bagus jadi jalan telepon aku. Lingkaran yang lingkaran itu tidak ada ujungnya, nggak bisa lihat awalnya, nggak bisa lihat akhirnya. Terus seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita itu tidak ada awal, Tuhan itu tidak bisa berakhir seperti ya. Tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, dan Tuhan selalu ada, dan Tuhan itu tidak pernah berakhir. So, kita sama-sama yang hari ini, God is Alpha and Omega, beginning and the end. Oke, jadi super kebenaran kita hari ini adalah God is Alpha and Omega, beginning and the end. Kita ulangi sekali lagi ya. God is Alpha and Omega, beginning and the end. Dan ayat penuntunnya diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 13 or Genesis 1 verse 1 until 13. Dan ayat hafalannya diambil dari Wahyu 22 ayat 13. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Or Revelation 22 verse 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Oke, yuk kita semua mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami semua Tuhan. Kami belajar untuk hari ini kalau Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Engkau adalah Tuhan yang dari awal dan sampai akhir selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih Joy kita hari ini. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. See you next week.